Bapak, Ibu, Saudara yang cerdas, yang dikasihi Tuhan. Salam, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Sehat toh? Wah, luar biasa, mantap. Kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini Bapak. Terima kasih. Kami akan membaca Alkitab. Tolonglah kami agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, kami bisa melakukan, bisa memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, tahukah kita bahwa di dalam benih yang kecil dan tampak kotor itu terkandung sumber kehidupan. Berawal dari benih yang kelihatannya tampak sepele, akan tumbuh akar, batang, cabang, daun, bunga, dan buah. Dari buah yang dihasilkan terjadi tuaian alias pelipat gandaan. Namun untuk dapat tumbuh dan menghasilkan buah atau tuaian, benih harus terlebih dahulu tertanam di dalam tanah. Firman Tuhan adalah benih. Kekuatan yang terkandung di dalam benih firman Tuhan itu jauh lebih dahsyat dari benih alamiah. Segala sesuatu yang Tuhan perbuat bagi kita diawali dari benih firman Tuhan yang ditanam di dalam hati kita. Banyak orang punya kerinduan yang besar untuk dipulihkan hidupnya, tetapi mereka tidak memiliki respon hati yang benar terhadap firman Tuhan. Seringkali mereka hanya mendengar firman Tuhan sambil lalu, atau dengan sikap hati yang tidak benar, ibarat tanah yang keras dan penuh dengan semak duri. Sehingga benih firman Tuhan yang ditanam pun tak berdampak apa-apa. Untuk mendapatkan firman Tuhan yang menjadi rema atau yang firman Tuhan yang hidup, yang harus kita lakukan adalah memperhatikan, mengarahkan telinga dan mata tertuju kepada firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Benih firman Tuhan yang tertanam di tanah hati yang subur akan menghasilkan mujizat, membawa pemulihan, kemenangan, dan kesembuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemberitaan firman pada hari ini. Sungguh membangkitkan semangat hidup kami Bapa. Firman-Mu mengajari kami agar kami bisa mengarahkan telinga dan mata tertuju kepada firman Tuhan. Karena iman tumbuh itu karena pendengaran dan karena melihat dan karena bisa memperhatikan firman itu dan melakukannya. Itulah iman akan bertumbuh dan bertumbuh Bapak. Terima kasih atas ajaran firman pada hari ini. Sungguh
membangkitkan semangat hidup kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami agar kami bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki, kami bisa melakukan, bisa memberitakan. Tolong juga bangsa kami Bapa, agar bangsa ini lebih mengenal Tuhan dan lebih memahami apa yang Tuhan kehendaki, sehingga mereka juga bisa memahami dan bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu Bapa. Agar Tuhan juga menolong mereka, bangsa kami ini Bapa. Tolonglah ya Bapa. Bapa, ini pakailah kami untuk memberitakan firman Tuhan. Lengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus agar apa yang kami beritakan itu benar adanya, tidak keliru Bapa. Karena Tuhan sendiri yang menolong kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami sehingga kami layak untuk memohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami